Ya, selamat datang kembali di segmen Fundamental Pandit. Bersama saya, Muhammad Reza, Equity Analyst dari CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas terkait dengan emiten yang bergerak di industri pendukung dari properti, yaitu Toto. Perusahaan Toto ini merupakan menawarkan produk-produk yang pendukung di bidang properti, khususnya yaitu di bidang sanitary dan juga produk-produk seperti plumbing yang akan digunakan seperti untuk wastafel dan lain sebagainya. Namun seiring dengan sektor properti di China yang sedang mengalami tekanan, bagaimanakah prospek saham Toto ke depannya dan juga kinerja keuangannya? Langsung saja kita simak perdagangan saham Toto pada sore hari ini. Ya, kita lihat saham Toto tampak sepertinya cenderung untuk mengalami kenaikan, namun tetap bertahan di level Rp236 per sahamnya, tidak mengalami pergerakan dari awal pembukaan harga saham pada perdagangan sore hari ini. Kita langsung saksikan bagaimana sih kinerja saham Toto secara kinerja keuangannya. Nah, kalau kita lihat, terdapat tren penurunan dari kinerja khususnya baik dari sisi top line hingga bottom line dari saham Toto. Yang awalnya pendapatan atau penjualan dari Toto mencapai 529 miliar pada kuartal 4 2021 dan sempat memuncak pada awal kuartal 2022 hingga pendapatannya menyentuh 560 miliar. Sedangkan dari sisi bottom line, laba bersih tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir disentuh pada kuartal 4 2021 hingga laba bersihnya menyentuh 102 miliar. Nah, dengan kinerja pada kuartal 4 2021 ini menyebabkan laba atau margin laba bersih atau net profit margin NPM dari saham Toto itu mencapai titik tertingginya berada di 19,28%. Namun seiring dengan tekanan dari sektor properti, terdapat tren penurunan juga dari sisi net profit marginnya. Kita lihat adanya tren penurunan hingga kuartal 2 2023 ini. Net profit margin saham Toto berada di 11,9% dan juga dari sisi pendapatannya juga merupakan terendah dalam beberapa kuartal terakhir dengan pendapatan hanya 447 miliar dan juga dari sisi bottom line atau laba bersih dari emiten Toto hanya berada di 50 miliar rupiah. Nah, inilah menunjukkan bahwa memang terdapat tekanan terhadap industri properti, khususnya memang terdapat tren penurunan dari sisi ekspor, mengingat bahwa tekanan kinerja dari ekspor saham Toto yang salah satu produknya juga diekspor seperti ke beberapa negara seperti China dan juga Jepang dan lain sebagainya, ini mengalami penurunan seiring dengan dari perekonomian global yang mengalami tekanan, sehingga ini menyebabkan adanya tekanan dari sisi ekspor meskipun dari sisi penjualan domestik masih menunjukkan adanya penguatan. Langsung saja kita simak bagaimana penjualan secara segmen dari produk-produk saham Toto pada slide selanjutnya. Nah, kita lihat dari segmen atau dari segi produk-produk penjualan yang menjadi pemberat atau mengalami penurunan selama semester pertama 2023 ini dibandingkan semester pertama 2022 sebelumnya, yaitu dari sisi produk saniter. Kita lihat bahwa dominasi dari kedua produk yang ditawarkan oleh saham Toto terdapat dua, yaitu produk saniter dan juga produk fitting. Kemudian terdapat produk peralatan sistem dapur dan peralatan elektronik dan aksesorisnya. Itu tidak cukup signifikan terhadap kinerja penjualan Toto secara keseluruhan. Nah, kita lihat langsung penurunan terlihat pada sisi produk saniter atau mungkin ini bisa dilihat sebagai produk-produk yang terdapat di toilet, mungkin seperti WC dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kita lihat secara pendapatan dari sisi fitting atau plumbing yang terdapat untuk wastafel dan lain sebagainya, ini menunjukkan masih adanya kenaikan. Hal ini terjadi seiring dengan sektor properti yang mengalami tekanan, sehingga mungkin produk-produk saniter banyak dibutuhkan untuk pembangunan mal dan sebagainya. Ini mengalami penurunan, sehingga juga ini menyebabkan penjualan saniter dari produk Toto juga ikut mengalami penurunan seiring dari industri properti global yang juga mengalami tekanan. Sedangkan kita lihat dari sisi fitting atau produk-produk yang wastafel, ini masih menunjukkan adanya penguatan atau kenaikan dari sisi penjualan, sehingga ini mampu menopang, namun penurunan dari sisi produk saniter yang penurunannya cukup tajam menyebabkan
ini tidak mampu menahan pendapatan keseluruhan dari produk Toto atau saham Toto mengalami penurunan juga secara pendapatannya. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana pendapatan secara segmentasi apabila kita lihat secara pasar global, baik secara tujuan target pasar ekspor maupun pasar domestik pada slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat pada tahun 2023 dan di 2022 pendapatan domestik menunjukkan adanya kenaikan yang awalnya berada di 793,3 miliar meningkat menjadi 821,9 miliar. Namun yang menjadi persoalan hingga pendapatan keseluruhan dari emiten Toto ini mengalami penurunan berasal dari produk ekspor. Produk ekspor mengalami penurunan yang signifikan dari awalnya 248,7 miliar menurun menjadi 164,7 miliar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ekonomi global memang sedang mengalami tekanan seperti yang kita tahu dengan adanya inflasi yang diakibatkan oleh penanganan pandemi COVID-19 ketika itu menyebabkan kenaikan harga barang yang cukup signifikan sehingga pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia secara gencar mulai meningkatkan suku bunganya untuk mengendalikan tingkat inflasi. Dengan adanya inflasi yang semakin tinggi dan suku bunga yang mulai hawkish diterapkan, ini menyebabkan industri mulai mengalami penurunan dan hingga menyebabkan raksasa properti global di China seperti Evergrande itu mulai ikut ambruk dan juga kita lihat sempat di Amerika Serikat mengalami tekanan dari Silicon Valley Bank dan juga krisis perbankan lainnya seperti Signature Bank dan lainnya. Nah, inilah yang menjadi penyebab turut terkoreksinya dari sektor properti global. Dengan terkoreksinya sektor properti global, tentunya produk-produk pendukung dari emiten Toto ini juga mengalami tekanan dan juga ini menunjukkan bahwa akan cukup sulit untuk kedepannya Toto mampu mengembalikan kinerjanya untuk beberapa waktu mendatang mengingat bahwa sektor properti yang mengalami permasalahan dari yang ada di China yaitu Evergrande dan lain sebagainya itu benar-benar mengalami krisis yang cukup signifikan sehingga mereka perlu mungkin recovery yang cukup lama untuk penyelesaian dari krisisnya sehingga ini akan cukup sulit untuk saham Toto dapat mengembalikan kinerjanya seiring dengan sektor dari global yang masih mengalami tekanan. Namun juga kita lihat bahwa penjualan domestik di sisi lain masih mampu menopang menahan penurunan yang cukup signifikan dari emiten Toto. Untuk penjualan domestik masih mampu mengalami peningkatan secara signifikan dan juga ini tapi tidak mampu menahan penjualan secara keseluruhan dari emiten Toto. Seperti yang kita tahu, ini sejalan dengan perekonomian Indonesia yang mampu bertumbuh di atas 5% dalam 7 kuartal terakhir. Sehingga dengan adanya sentimen tersebut tentunya masih akan menahan perekonomian Indonesia dan juga sektor properti Indonesia yang juga cukup akan menggeliat karena salah satu faktor dari bangkitnya sektor properti akan bergantung dengan daya beli masyarakat. Dan juga daya beli masyarakat dapat kita lihat dari sisi bagaimana pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara. Dan juga dengan baiknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini menandakan bahwa penjualan pendukung dari produk emiten Toto atau produk dari properti seperti sanitary dan juga fitting itu masih mampu mengalami penguatan seperti yang sudah terjadi pada semester pertama 2023. Namun perlu diperhatikan bahwa memang penjualan untuk sisi ekspor yang cukup signifikan ini mampu mempengaruhi terhadap kinerja keseluruhan dari penjualan emiten Toto. Nah, lalu bagaimana? Apakah memang masih layak untuk diinvestasikan dari saham Toto? Mengingat bahwa emiten ini sudah cukup panjang secara historikal dan juga sudah melalui pertumbuhan yang cukup signifikan. Langsung saja kita simak pada slide selanjutnya. Nah, kita saksikan ini adalah penjualan secara historis dari emiten Toto secara revenue-nya dari tahun 2000 hingga tahun 2022 yang lalu. Nah, kita lihat terdapat pertumbuhan pendapatan yang signifikan pada awal tahun 2000. Awalnya mereka hanya mampu membukukan pendapatan atau penjualan sebesar 339 miliar, kemudian mampu bertumbuh hingga mencapai titik tertingginya pada tahun 2015 dengan pendapatan sebesar 2,2 triliun. Namun,
seiring dengan pendapatan yang sudah memuncak pada 2015 dan juga sektor properti yang saat itu juga mengalami titik tertingginya dengan kita lihat dari IHPR di Indonesia yang juga berada di titik tertingginya pada 2015. Ini mulai menandakan adanya perlambatan dari sektor properti dan juga berdampak signifikan terhadap penjualan dari emiten TOTO. Mereka mengalami penurunan atau tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan terpantau kesulitan untuk dapat menembus level tertingginya pada tahun 2015 lalu. Sehingga inilah yang akan menjadi ancaman bahwa kedepannya emiten ini sudah cukup sulit untuk membentuk pertumbuhan seperti apa yang sudah terjadi di beberapa tahun lalu. Memang ini menandakan bahwa emiten TOTO sudah mencapai titik puncaknya dan mereka sudah cukup mature untuk pasarnya di Indonesia, sehingga mereka akan cukup kesulitan untuk menambah pasarnya, untuk meningkatkan pertumbuhannya. Dan satu-satunya cara untuk saham TOTO dapat kembali menggeliat adalah sektor properti mampu menggeliat dan juga mereka melakukan efisiensi dari kinerjanya yang akan memberikan tambahan kinerja untuk laba bersihnya. Namun apakah mungkin kedepannya dari saham TOTO ini mampu mengembalikan kinerjanya, mengingat bahwa tren penurunan dari pendapatannya sudah mulai menunjukkan penurunan, sehingga ini menandakan bahwa emiten TOTO akan cukup sulit kedepannya untuk dapat mengembalikan pendapatannya seperti yang sudah terjadi di 2015 lalu. Ya, langsung saja kita perlu menindaklanjuti apakah saham TOTO ini secara valuasi apabila dibandingkan dengan peersnya masih memiliki valuasi yang menarik untuk diinvestasikan. Kita saksikan di slide selanjutnya. Nah, terdapat beberapa industri terkait yang bergerak di industri barang bahan baku dari produk-produk industri seperti ada Arna atau Arwana Citra Mulia dan juga AMFG yang bergerak di industri pembuatan kaca. Dari segi valuasi, emiten TOTO relatif berada di tengah apabila dibandingkan dengan kedua emiten tersebut. Kita lihat TOTO secara PI dan PBV memang terlihat di harga wajarnya berada di PI 9,7 dan PBV 1,05 yang artinya emiten ini memang sudah diperdagangkan di harga wajarnya meskipun laba bersihnya memang sedang terkoreksi. Namun dengan harga wajar ini, apakah memang secara kinerja emiten TOTO ini memiliki kinerja yang cukup baik? Kita lihat mungkin secara net profit margin memang berada di 11,2% atau double digit. Namun apabila dibandingkan dengan Arwana, mereka memiliki NPM dan juga return on equity yang cukup lebih baik dibandingkan dengan TOTO. Sehingga dengan ini wajar saja Arwana memiliki valuasi yang lebih premium apabila dibandingkan dengan TOTO, sebab mereka mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dengan tingkat pendapatan yang lebih kecil, sehingga ini menunjukkan net profit margin dari Arna 17,4% lebih tinggi dibandingkan TOTO yang hanya 11,2%. Dan juga Arna mampu mengelola modalnya atau equity-nya menjadi sebesar 20% menjadi laba bersih. Sedangkan TOTO hanya mampu mengelola untuk menjadikan laba bersihnya sebesar 8,7%. Ini mengindikasikan bahwa memang Arna memiliki kualitas bisnis yang lebih baik apabila dibandingkan dengan TOTO. Sehingga wajar saja apabila Arna mampu dinilai secara valuasi lebih tinggi apabila dibandingkan dengan TOTO. Dan juga kalau kita lihat secara grow laba bersih atau pertumbuhan laba bersih pada kuartal terakhir ini secara year on year, ini menunjukkan bahwa saham TOTO mengalami penurunan kinerja laba bersihnya sebesar 7,3%. Sedangkan AMFG atau perusahaan yang bergerak di bidang kaca ini mampu membukukan pertumbuhan pendapatannya sebesar 8%. Sehingga ini menunjukkan bahwa memang terdapat tekanan di industri, namun emiten AMFG lah yang mampu mengalahkan dari rata-rata kinerja industri terkait. Sedangkan TOTO dan Arna tidak mampu bertahan di tengah penurunan atau koreksi yang terjadi saat ini. Kemudian kita perlu memperhatikan memang secara financial health, emiten TOTO memiliki kesehatan keuangan yang terbaik apabila dibandingkan dengan peersnya seperti AMFG dan Arna yang tercatat di bursa. Dengan debt to equity ratio yang masih terkendali atau utangnya terkendali di 0,4 kali apabila dibandingkan dengan modalnya, dan juga secara quick ratio atau kemampuan membayar utang jangka pendeknya menggunakan kas
berada di 1,9 kali. Artinya kasnya memang cukup untuk membayar utang jangka pendeknya sebanyak 2 tahun ke depan. Sehingga ini akan menjadi faktor yang cukup aman untuk kesehatan keuangan dari saham Toto beberapa waktu ke depan. Sehingga layakkah untuk berinvestasi di saham Toto? Mengingat bahwa tekanan dari sektor properti global yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan apakah sektor properti China mampu mengembalikan dari penurunannya beberapa tahun mendatang, mengingat bahwa pada semester pertama 2023 memang mereka sudah menunjukkan adanya perbaikan kinerja. Namun masih mayoritas beberapa yang besar dan juga memiliki utang yang cukup besar, mereka masih mengalami kerugian, sehingga ini akan berpotensi mereka mengalami kegagalan dan ini akan menjadi ketakutan untuk sektor properti global. Dan tentunya emiten-emiten pendukung seperti Toto dan juga Arna yang bergerak di pendukung bidang dari properti, mereka tentunya juga akan mengalami tekanan seiring dengan properti global yang tertekan. Kemudian juga kita perlu perhatikan secara valuasi emiten ini memang terlihat berada di harga wajarnya. Namun apakah masih ada potensi ke depannya untuk mengalami pertumbuhan? Kita juga sudah saksikan bahwa secara jangka panjang emiten ini pendapatannya sudah memuncak pada tahun 2015 dan mereka akan cukup sulit untuk dapat mengembalikan kinerja seperti yang sudah terjadi seiring dengan pendapatan yang memuncak pada 2015. Perlu diketahui bahwa rotasi dari sektor properti mereka cenderung untuk mengalami sebuah cycle selama 18 tahun sekali, sehingga ketika sudah memuncak pada tahun 2015 kemungkinan akan kembali memuncak pada 18 tahun setelahnya atau diperkirakan pada sekitar tahun 2033, dan ini akan menjadi waktu yang akan cukup sangat lama untuk emiten Toto dapat mengembalikan kinerjanya mencapai all time high kembali. Kemudian kita perlu perhatikan beberapa faktor seperti apakah kemungkinan dengan perbaikan ekonomi China dan juga ekonomi Amerika Serikat dan juga kebijakan suku bunga The Fed yang akan mulai memangkas suku bunganya, sehingga apabila mereka memang mulai memangkas suku bunganya, ini akan menjadi dampak positif untuk perekonomian global yang juga mereka akan ikut menurunkan suku bunganya, sehingga perekonomian dunia akan mulai bergeliat dan juga ini akan berdampak positif terhadap kinerja emiten Toto. Sehingga namun itu akan cukup sulit mengingat bahwa perekonomian dunia masih memiliki inflasi yang cukup tinggi dan mereka akan cukup sulit untuk mulai memangkas suku bunganya. Sehingga atas paparan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa berinvestasi di saham Toto untuk saat ini masih belum layak atau belum tepat untuk dilakukan. Sekian penjelasan dari emiten Toto, saya kembalikan ke Safira Wardoyo. Terima kasih.